Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas untuk koin dan juga token yang udah teman-teman request di kolom komentar. Hari ini ada permintaan dari Rizky Siregar minta dibahas soal XRP. XRP ya. Oke, di video kali ini kita akan langsung bahas. XRP hari ini diperdagangkan di kisaran 0,48 dolar. Teman-teman, harganya sedikit mengalami penguatan ya. XRP ini adalah project yang sangat tua, sangat lama, teman-teman. Udah cukup lama ya. Dia tujuannya ya itu untuk menciptakan layanan transaksi yang lebih cepat, teman-teman, lebih cepat, lebih murah juga, kemudian bisa digunakan di banyak negara. Mereka juga difasilitasi oleh beberapa keterhubungan sama yang namanya kartu kredit, kemudian juga kemudahan transaksi-transaksi lainnya karena bekerja sama dengan institusi tertentu. Jadi keunggulan ataupun fokus daripada XRP itu masih yaitu dalam hal dunia pembayaran. Selain itu, blockchain mereka dari Ripple, ya Ripple itu juga membantu proyek-proyek pembuatan CBDC dari sebuah negara, teman-teman. Seperti contohnya kemarin mereka baru aja mengesahkan CBDC dari Kolombia. Mereka membantu Kolombia untuk bikin CBDC mereka. Jadi jaringannya itu dibangun di atas dari Ripple, ya dari jaringannya XRP. Jadi Kolombia udah join juga dan juga kedepannya mungkin akan ada beberapa negara lagi yang mau membangun yang namanya CBDC mereka tentunya berbasiskan dengan XRP. Jadi itu proyeknya teman-teman dia juga cukup aktif ya untuk bikin acara di mana-mana. Terutama ini penting untuk meningkatkan adopsi daripada XRP. Kemarin mereka ada di Thailand, teman-teman. Di Thailand mereka tujuannya ya untuk mengembangkan yang namanya inovasi digital aset, kemudian juga meningkatkan ekosistem yang ada di Thailand. Kemudian Ripple juga ada hub atau ada kegiatan juga ini soal seminar atau workshop gitu. Web3 teman-teman itu di Uni Emirat Arab. Ini juga tujuannya kurang lebih sama, yaitu untuk mengembangkan ekosistem mereka, memperkenalkan nih ada proyek XRP dan lain sebagainya. Mereka juga ada rekrut rekrut 50 karyawan nih, ada lowongan pekerjaan gitu ya, teman-teman 50 untuk global dimanapun cross 15 global location. Jadi ada beberapa lokasi dan untuk 25 departemen. Jadi menarik ya, mereka justru rekrut orang, teman-teman. Itu pembangunan CBDC udah. Kemudian news terbaru sih dari XRP ya kemarin ini adalah sebuah tanggapan dari Brad Garlinghouse selaku CEO daripada Ripple. Dia mengatakan bahwa ya kasusnya kemarin bersama SEC ini dianggap sebagai awal ya. Banyak orang yang mengira kalau kasus ini sudah selesai, to close. Tapi ini sebenarnya adalah suatu awal dari sebuah pertarungan, fight for regulatory clarity has the has to continue. Jadi bisa dibilang pertarungan melawan regulasi untuk industri kripto ini masih awal, teman-teman. Jadi masih akan ada banyak pertumpahan darah yang kedepannya bisa terjadi menurut Garlinghouse ya. Dan tentunya kita harus lebih berhati-hati sih sebenarnya buat invest. Jangan terlalu apa namanya asal-asalan memilih koin. Pastiin koin yang kita pilih itu adalah koin-koin yang aman, yang dilindungi oleh sekuritas atau dilindungi oleh regulator ya teman-teman. Biar kita juga invest tenang. Dan tentunya apa namanya surat yang dibawakan kemarin oleh Garlinghouse yang didapat ya, bukan surat sih tapi video teman-teman. Pada tanggal 17 Juni dan juga ada dokumen Hinman yang diterbitkan di tanggal 13 Juni. Ini menunjukkan bahwa SEC ini sebenarnya sekarang lagi berusaha untuk membuat create confusion. Jadi bisa dibilang membuat kebingungan ya. Jadi bikin kebingungan untuk para crypto enthusiast dan juga para developer juga, terutama soal definisi-definisi dari apa itu sekuritas dan lain sebagainya dan mana mana koin yang termasuk sekuritas ini lagi coba dibangun eh, kebingungan teman-teman sehingga ya semua bisa dituding sebagai sekuritas. Jadi ini menurut Brad Garlinghouse. Bos Ripple tuding SEC keliru tafsir kripto sebagai sekuritas. Jadi ini kelanjutannya sih yang tadi kurang lebih poin-poinnya masih sama soal video klarifikasinya teman-teman dan ini videonya cukup
Bagus ya teman-teman. Semoga sih kedepannya ya buat regulasi itu bisa lebih apa ya namanya, lebih ramah lah terhadap kripto. Semoga eh, regulasinya atau peraturannya bisa diubah karena kan kalau kalau teman-teman tahu regulasi yang ada sekarang terutama soal soal komoditi, soal perdagangan sekuritas itu menggunakan undang-undang tahun 1940-an gitu teman-teman. Jadi sangat-sangat lawas. Jadi ini harus diupdate sih sebenarnya supaya lebih relevan terhadap zaman. Ya itu buat Ripple, kalau kita lihat dari maksimum supply-nya saat ini ada di kisaran 10 miliar koin, 100 miliar koin teman-teman, sementara yang beredar itu baru 51 miliar saja. Dan kalau kita lihat dari apa namanya, ini sebuah tracker ya, tracker buat buat XRP, teman-teman, ternyata sudah ada sekitar 11,3 juta koin yang sudah di burn. XRP burn all time, teman-teman. Lumayan, tapi masih kalah jauh daripada supply yang beredar sebenarnya. Jadi transaksinya teman-teman bisa lihat di mainnetnya sangat-sangat cepat. Artinya banyak orang yang melakukan transaksi di blockchain dari Ethereum ini, teman-teman. Transaksinya sedang berlangsung dan tentunya ini bisa menjadi sesuatu yang bisa dibilang positif ya buat buat ekosistem daripada XRP. So far proyeknya masih bagus, masih jalan, teman-teman. Lalu gimana untuk pergerakan dari Bitcoin? Hari ini Bitcoin menjelang closing time frame weekly dan udah mulai muncul tekanan-tekanan jual ya terhadap Bitcoin. Teman-teman, demikian juga kalau kita lihat dari XRP, ini XRP, kalau kita lihat dari sisi pergerakan, XRP cenderung struggling ketika dia menyentuh level support di kisaran atau resistance di kisaran 0,55. Ini merupakan strong support yang sangat kuat buat XRP dan so far sebenarnya posisi XRP ini sangat-sangat bagus. Andai kata dia berhasil untuk breakout dari area tersebut. Teman-teman bisa perhatikan ini proses pergerakannya mirip sekali seperti cup and handle ya. Cuman sayang sekali XRP ini gagal untuk menembus level tersebut dan justru malah terkoreksi karena memang kondisi dari market yang kurang begitu bagus. Lalu gimana? Apakah sekarang progresnya masih cukup bagus? Ya, kalau menurut saya sih masih akan sangat bagus, teman-teman. Cuman untuk jangka pendeknya, ya itu harus sabar dulu sih. XRP hijau sendiri ya, sementara altcoin yang lain udah pada merah. Jadi sementara level 0,48 ini bisa menjadi sesuatu yang menunjukkan bahwa XRP masih belum selesai terhadap tren penurunan. Bisa jadi lanjutan penurunan itu terjadi, teman-teman. Mungkin dia akan ngetes area-area yang cukup penting di kisaran 0,42 ini sebagai level support terdekat untuk XRP. So, kalau teman-teman ada yang udah punya XRP cukup lama, teman-teman masih hold koinnya, ya udah sabar aja dulu. Market memang masih begitu apa ya bergejolak teman-teman. Market belum mengindikasikan hal-hal yang benar-benar kelihatannya bakalan positif, tapi ini menurut saya masih awal sih, apalagi kalau dukungan dari kondisi makroekonomi yang udah mulai makin pulih, inflasi makin ditekan, kemudian The Fed juga kemarin udah pause. Ini mengindikasikan dari segi supply uang yang ada di luar itu kemungkinan masuk ke market kriptonya sebenarnya lebih besar. Cuma kalau dari kondisi internal di market kripto sendiri ini masih digonjang-ganjing sama yang namanya regulasi. Jadi buat XRP ya paling nggak gitu aja. Sementara level resistance terdekatnya ada di kisaran 0,55 dan juga level supportnya ada di kisaran 0,42. Ya mungkin dia sideways dulu di area sekarang teman-teman. Apakah apakah kemudian akan ada good news atau bad news ya kita nggak tahu pasti. Tapi yang pasti secara pergerakan ini masih cukup oke. Jadi gitu aja buat XRP. Semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre. Makasih.